Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri TBS yang kami sayangi, terutama kelas 9, semoga pagi hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dan diberi rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah, sehingga dapat thalabul ilmi, mencari ilmu walaupun kita tidak dalam satu kelas. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum materi saya sampaikan, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, masyayikh kita, sampai kepada Rasulullah, wabil khusus pengarang kitab Abi Jamrah. Semoga kita mendapatkan barokah dan manfaat kitabnya. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis kelas 9 sudah sampai nomor 87. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. An Abdillah, diceritakan dari Abdillah Ibnu Mas'ud, qala ngendika sapa Abdillah, kunna ono kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi, dawe man utawi sapane wong, istata'a kang kuwasa, kang mampu sapa man, mingkum saking sira kabeh, alba'ata ing jima, wakila mu'natun nikah, bisa dimaknai ongkos-ongkosnya nikah. Fal yatazawwaj, mongko becik nikah sapa man. Fa innahu, mongko sak temene tazawwuj, sak temene nikah, aghaddu, iku luweh ngreksa, lil basori, maring peningal, wa ahsanu, lan luweh ngreksa, lil farji, maring farji. Waman utai sapane wong, lam yastati, iku ora mampu, ora kuwasa sapa man ing alba'ah, ya fa'alaihi, mongko tetep ing atase man, bisaumi, kelawan poso. Fa innahu, mongko sak temene as-shaum, lahu kedue man, wijaun, iku dadi tameng. Hadis ke-87 diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, orang yang mampu dari kalian semua ongkosnya nikah, atau katakan jima, karena jima ya membutuhkan ongkosnya nikah, maka nikahlah. Maka sesungguhnya nikah itu dapat menjaga pandangan dan juga menjaga alat kelamin. Sedangkan orang yang tidak mampu, tidak ada ongkos nikah, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena berpuasa itu menjadi tameng baginya. Nah, dalam hadis 87 ini Kanjeng Nabi menganjurkan kepada kita untuk nikah, karena ibadah nikah ini sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan bahwa pengertian dari nikah adalah secara lughat ad-dhammu wal wad'u, wa syar'an aqdun yatadhammanu ibahata wad'in bilafdin inkahin wa nahwihi. Nikah secara bahasa itu bermakna kumpul atau jima, sedangkan menurut syarak ini adalah akad yang menyimpan diperbolehkannya bersetubuh dengan lafal nikah dan sejenisnya. Dan sejenisnya ini ya bisa dengan lafal tazawud atau yang lain. Nah, para ulama dalam menghukumi nikah ini tidak hanya satu, karena melihat kondisi dari orang yang melakukan, sehingga dalam hukum nikah ini ada beberapa hukum tergantung dari si pelaku atau orang yang akan melakukannya. Nikah bisa dihukumi wajib, yaitu bagi orang yang mempunyai syahwat, syahwatnya ini tinggi, jadi gelora syahwatnya ini tidak bisa terbendung dan mempunyai kecukupan dalam ekonomi, mampu dalam ekonomi, sehingga ketika dia tidak menikah ini akan dikhawatirkan untuk melakukan perzinaan. Maka orang tersebut ini akan dihukumi wajib. Jadi hukum pernikahan dari orang tersebut ini hukumnya wajib, karena kalau tidak ini dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinaan. Yang kedua, hukum nikah itu bisa sunnah, seperti hadis yang telah saya baca itu adalah anjuran atau perintah yang sunnah, karena dia itu mampu dan juga mempunyai syahwat untuk menikah, tetapi tidak dikhawatirkan untuk melakukan perzinaan, masih bisa menahan dirinya dari melakukan perzinaan, jadi masih menahan nafsunya, sehingga orang tersebut dikenai hukum sunnah. Yang ketiga adalah mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai ekonomi tetapi tidak mempunyai syahwat atau lemah syahwat, atau orang yang mempunyai syahwat tetapi ekonominya lemah atau
tidak mampu untuk mengongkosi pernikahan, tidak cukup dalam memberikan ongkos-ongkos pernikahan. Nah, ini dihukumi mubah. Yang keempat adalah makruh. Hukum makruh ini bagi orang yang tidak punya, kebutuhannya kurang dan juga lemah syahwat, jadi tidak butuh pada wanita, sehingga nanti ketika dia menikah itu dikhawatirkan tidak bisa membahagiakan si istri, karena secara nafkah batin itu tidak ada, sehingga dihukumi makruh. Yang kelima adalah haram. Nah, hukum nikah bagi orang ini yaitu ketika orang tersebut itu merasa bahwa ketika dia nikah itu akan melantarkan, tidak bisa memberikan nafkah bagi istri dan keluarganya, sehingga nanti akan menjadikan keluarganya ini terlantar, sehingga ketika dia menikah maka nikahnya ini dihukumi haram ketika dia memang merasa tidak mampu untuk itu. Ini adalah hukum-hukum yang ada dalam pernikahan menurut para ulama. Tadi Nabi bersabda bahwa memang kita dianjurkan ketika kita mampu. Tujuannya apa? Dalam hadis dijelaskan aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena ketika kita sudah menikah akan menjaga pandangan kita, menjaga alat kelamin kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan perzinaan. Maka ketika kita memang sudah mampu, sudah siap, nah, kita nikahlah. Tapi kalau tidak, ya jangan. Kalian masih kelas 9, masih panjang, nah, kita lebih fokuskan kepada mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau memang sudah siap, nah, nanti boleh kalian nikah. Selanjutnya bagi orang yang tidak mampu, tadi tidak mampu dalam ongkos nikah, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa, karena puasa ini bisa menjadikan tameng diri kita, tameng dari nafsu yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Karena hanya dengan puasa nafsu kita akan kalah, seperti yang diceritakan oleh para ulama ketika Allah menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah memanggil akal, didawai Allah, ya aklu man anta wa man ana. Jawabnya akal, anta rabbi wa ana abduka. Panjenengan pangeran kula dan saya adalah hamba panjenengan. Ini jawaban akal. Tapi ketika nafsu dipanggil oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana, nafsu hanya diam, terus menjawab anta ana, kamu saya. Sehingga Allah murka, memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkan nafsu ini ke neraka jahim selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dipanggil lagi oleh Allah, ditanya oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana. Jawabnya
masih sama anta, ana. Kemudian Allah perintah pada malaikat, taruh di neraka cuk, tidak boleh diberi makan selama 100 tahun. Setelah 100 tahun nafsu dipanggil oleh Allah, ditanyai oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana, baru bisa menjawab anta rabbi wa ana abduka. Jadi nafsu ini bisa dikalahkan dengan lapar. Nah, kalau lapar-lapar saja tidak ada pahalanya, ya kita puasa. Tapi puasa yang memang puasa yang sebenarnya, bukan hanya makannya diganti ketika kita puasa tidak makan siang hari, tapi malam harinya kita balas dendam. Setelah buka makan banyak, nanti dilanjut setelah tarawih makan lagi, masih ada yang lain cemilan-cemilan, dan nanti sahur masih banyak makannya. Nah, ini ya tidak mengurangi atau tidak bisa mengalahkan nafsu. Nafsunya masih kuat, karena kebanyakan makanan ini bisa menimbulkan nafsu yang kuat. Nah, oleh karena itu, maka dalam hadis ini kita dapat simpulkan apa yang telah didhawuhkan oleh Allah tadi, dan juga dikomentari oleh para ulama. Kita bisa amalkan dan bisa kita cerna dengan sebaik-baiknya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.